Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Tembok Besar Tiongkok atau Tembok Raksasa Tiongkok juga dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 10.000 li, Wan Li Zhangcheng. Wan Li Zhangcheng, Wan Li Changcheng, adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berada di Tiongkok. Sejarahnya, pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur, yaitu 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi, dan zaman negara perang 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi, untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei dan Zhou. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki dan dimodifikasi. Masa Kaisar Dinasti Qin. Pada tahun 220 sebelum Masehi di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun memerlukan biaya mahal dan mengorbankan banyak rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang berontak menggulingkan dinasti Qin. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa tidak dilanjutkan. Masa Kaisar Dinasti Han, tahun 127 sebelum Masehi, saat Kaisar Han Wudi berkuasa pada 140 sebelum Masehi sampai 87 sebelum Masehi, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun, menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 Masehi, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar. Pada saat itu, bangsa Han terpecah menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh Han sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar. Masa Kaisar Dinasti Ming. Pada masa Dinasti Ming, tahun 1368 sampai tahun 1644, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali, dengan catatan panjang 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Tiongkok dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi. Pintu gerbang paling timur dinamakan Sanhaiguan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayuguan. Panjang tembok raksasa Tiongkok. Tembok besar Tiongkok tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Pada tanggal 18 April tahun 2009,
Setelah investigasi secara akurat oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada periode dinasti Ming panjangnya adalah 8.851 km. Menurut catatan sejarah, setelah tembok panjang dibangun oleh Ming, barulah dikenal istilah Changcheng, Zhangcheng, tembok besar atau tembok panjang. Sebelumnya istilah tersebut tidak ditemukan. Istilah tembok besar Tiongkok dalam bahasa Mandarin adalah Wanli Changcheng, bermakna tembok yang panjangnya 10.000 li. Pada masa sekarang istilah ini resmi digunakan. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan dan Badan Administrasi Warisan Budaya Republik Rakyat Tiongkok melakukan penelitian untuk menghitung ulang panjang tembok besar Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tembok besar Tiongkok lebih panjang daripada rentang yang saat ini diketahui. Menurut pengukuran, panjang keseluruhan tembok mencapai 8.850 km. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km. Rentang rata-rata tembok besar Tiongkok adalah 5.000 km. Umumnya dikutip dari berbagai catatan sejarah. Terlihat dari ruang angkasa, tembok besar Tiongkok disebut-sebut sebagai salah satu bangunan buatan manusia yang terlihat dari ruang angkasa dengan mata telanjang. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh para astronot, persepsi tersebut tidak benar. Dari orbit yang rendah, bangunan buatan manusia seperti jalan, kapal laut, kota dan lain-lain memang dapat terlihat. Tetapi pada saat melewati orbit bumi dengan tinggi puluhan ribu kaki, tak satu pun benda di permukaan bumi yang dapat terlihat, termasuk tembok besar Tiongkok. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan NASA dengan pernyataan, "The Great Wall can barely be seen from the satellite, so it would not be possible to see it from the moon with the naked eye." Astronot Tiongkok pertama yang diluncurkan di ruang angkasa pada tahun 2004 yaitu Yang Liwei, juga menyatakan bahwa ia tidak dapat melihat bangunan tersebut. Persepsi mengenai terlihatnya tembok raksasa dari ruang angkasa sudah menjadi mitos. Bahkan ditulis ke dalam buku pelajaran sekolah di Tiongkok. Bukti terawal berasal dari tulisan kolektor barang antik asal Inggris bernama William Stukeley tahun 1754 yang membandingkan tembok besar Tiongkok dengan tembok Hadrian di Inggris dengan menyatakan bahwa tembok Hadrian di Inggris hanya dapat dikalahkan oleh tembok besar Tiongkok, yang merupakan bangunan penting di dunia, sehingga bisa jadi terlihat dari bulan yang dengan pernyataan William, "This mighty wall of 4 miles in length is only exceeded by the Chinese wall, which makes a considerable figure upon the terrestrial globe, and may be discovered at the moon." Buku karya Richard Halliburton, petualang asal Amerika pada tahun 1938 yang berjudul Second Book of Marvels, semakin membuat orang-orang percaya bahwa tembok raksasa dapat dilihat dari ruang angkasa.